Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, singkapkan kebenaran ini. Dan bagi saudara yang mendengarkan kebenaran ini, boleh tersentuh hatinya untuk kembali kepada Tuhan dan untuk setia mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, perlu kita tahu bahwa situasi jemaat di Galatia ini sedikit terguncang karena kehadiran Injil yang lain yang ditengarai itu dibawa oleh orang-orang yang berlatar belakang Yahudi yang cinta akan Taurat dan mengklaim bahwa tidak cukup kalau hanya beriman kepada Kristus saja. Dan itu justru menunjukkan bahwa mereka meragukan otoritas dan keabsahan daripada iman kita kepada Kristus Yesus. Artinya secara tidak langsung mereka meragukan karya Kristus, karya Mesias itu yang rela mengorbankan diri di atas kayu salib, mati untuk menebus kita dan memberikan kita pengharapan dalam kebangkitannya. Orang-orang ini ragu akan itu, ragu akan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi mereka ingin menekankan jemaat di Galatia itu bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi ada embel-embelnya, yaitu pelaksanaan pada hukum-hukum Taurat. Nah, siapa orangnya yang membawa berita Injil yang lain ini yang diklaim oleh Paulus itu adalah Injil yang lain karena itu bertentangan dengan kasih karunia. Ya, spesifiknya itu tidak disebutkan namanya, tapi yang kita tahu ini ada nuansa berlatar belakang Yahudi yang cinta akan Taurat, ya, cinta akan hukum Taurat dan ingin menekankan di dalam kehidupan orang-orang Kristen itu akan the works of the law itu. Artinya pekerjaan untuk melaksanakan segala hukum Taurat. Jadi mereka masih ragu akan pengorbanan Yesus. Mereka masih belum terima secara penuh apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Maka mereka menekankan untuk menambahkan sesuatu pada iman itu. Nah, jadi saudara, kita melihat nanti dalam pasal 5 ya, Galatia pasal 5, Paulus menyinggung misalnya soal sunat. Jadi orang-orang ini pembawa berita Injil yang lain ini menekankan juga sunat. Selain daripada percaya kepada Yesus, maka menekankan juga sunat. Nah, ini bertentangan dengan kondisi saudara-saudara kita atau orang-orang percaya yang dari latar belakang Gentiles ya, atau orang-orang non-Yahudi. Karena apa? Misalnya orang-orang Helenis, mereka tidak mengenal soal sunat itu. Nah, bagi mereka, ya mereka punya budaya tersendiri, mereka tidak disunat. Nah, ini bertentangan. Nah, jadi itu semacam terjadi gejolak di dalam kehidupan orang-orang Kristen di Galatia ini, dan banyak yang sudah terperangkap di dalam pelaksanaan Taurat yang seperti itu, ya. Makanya Paulus sangat marah. Bahkan dia menyebutkan orang-orang Galatia ini adalah orang-orang bodoh. Dia begitu keras berkata seperti itu. Dia kecewa kenapa memberi tempat bagi para pengajar Injil yang lain. Nah, jadi saudaraku, ini bukan mempertentangkan Injil dengan Taurat ya. Karena diklaim bahwa itu Taurat itu pelaksanaan hukum Taurat itu
banyaknya itu seremoni, banyaknya itu hanya untuk menampilkan di depan. Padahal sebenarnya esensi keberadaan kehidupan kita yang paling dalam belum betul-betul beres. Jadi ada banyak orang yang munafik soal itu ya, munafik. Dia seakan-akan melakukan semua hukum. Padahal sebenarnya soal pelaksanaan hukum Taurat itu tuntutannya itu harus semaksimal mungkin. Ya, makanya sebenarnya Taurat itu disebut sebagai penuntun. Penuntun supaya apa? Menuntun kita supaya suatu ketika nanti kita akan bertemu dengan Kristus, Sang Mesias yang mengorbankan diri itu di atas kayu salib dan membuktikan cintanya bagi kita dengan kebangkitannya, bahwa imanmu di dalam Kristus yang sudah setia sampai mati itu tidak sia-sia. Ya, maka dia tegaskan itu melalui kebangkitannya. Ya, jadi semestinya diharapkan oleh Paulus jemaat di Galatia itu, udahlah jangan ragu tentang itu. Kasih karunia itu cukup, memadai bagi kita, tanpa perlu harus ditambah dengan embel-embel ini dan itu dalam agama Yahudi sebelumnya, dalam pelaksanaan hukum Taurat yang begitu banyak jenisnya itu. Ya, jadi kalau soal Taurat itu penuntun, ya, seperti yang dikatakannya itu, menuntun kita supaya kita merujuk suatu ketika nanti akan ada yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dan itu berkaitan dengan janji Allah kepada siapa? Di dalam bagian ini disinggung tentang Abraham, janji Allah kepada Abraham. Ketika Allah berfirman kepada Abraham bahwa melalui Abraham dan keturunannya, orang-orang di atas muka bumi ini atau bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi saudara, seringkali kalau Allah berbicara tentang janji soal keturunan ini, misalnya kepada Abraham itu, ketika dikatakan keturunanmu kepada Abraham, itu bukan semua orang loh ya. Bukan semua keturunan Abraham, bukan. Karena keturunan di situ sifatnya tunggal. Nah, saudara nanti bisa cek itu ya di dalam Bible Word ya, Bible Word atau dalam interlinear. Itu selalu dikatakan itu kalau membahas keturunan, ya, misalnya kepada Abraham itu bentuknya tunggal. Jadi bukan untuk semua orang, bukan plural, bukan kepada banyak orang, itu tunggal, satu-satunya keturunan daripada Abraham, dan itu Yesus. Sama juga ketika Allah memberikan janji kepada waktu dia menghukum ular ya, ketika dia mempertentangkan ular dengan perempuan, antara keturunan mu dengan keturunannya, itu waktu Tuhan bicara kepada ular itu ya, kepada keturunan ular dan keturunannya, maksudnya keturunan daripada Hawa, keturunan perempuan itu bukan semua keturunan perempuan atau bukan semua keturunan manusia, tapi itu tunggal dalam jumlah yang tunggal itu. Artinya keturunan daripada perempuan ini nanti akan meremukkan kepala ular. Siapa itu? Itu tunggal sendiri, dan itu adalah Yesus. Ya. Jadi baik kepada Abraham maupun juga kepada Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu sebenarnya adalah sosoknya adalah Yesus, satu orang. Nah, Paulus dalam bagian ini menekankan hal ini. Taurat itu datang belakangannya, Abraham itu lebih awal. Janji kepada Abraham itu bahwa melalui keturunan Abraham itu yang tunggal itu nanti seluruh bangsa akan diberkati, ya. Nah, janji itu sebenarnya itu mengerucut kepada Yesus Kristus. Nah, jadi jarak antara janji kepada Abraham dengan munculnya hukum Taurat itu sekian rentang waktunya itu jauh ya. Israel aja di Mesir 430 tahun. Itu yang berangkat awalnya dari Kanaan itu kan Yakub dan anak-anaknya setelah Yusuf dijual ke Mesir, maka ada kelaparan, maka keturunan daripada Yakub itu pindah ke Mesir. Nah, sementara Yakub dia punya kakek itu Abraham. Jadi Yakub ayahnya Ishak, Ishak ayahnya Abraham. Jadi ada 2 generasi di atas lagi sebelum Yakub loh ya. Plus 430 tahun lamanya orang Israel di Mesir. Nah, jadi itu jarak yang ada antara janji Allah kepada Abraham dengan Taurat itu ya jauh. Ya, jadi lebih kuat itu janji.
Hukum Taurat itu untuk menuntun kita supaya mereka menjalani kehidupan waktu itu, orang-orang Israel menjalani kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Tapi justru kenyataannya di dalam mereka melaksanakan hukum Taurat itu justru semakin menekankan dan mempertunjukkan bahwa mereka banyak dosa. Saya kira bukan hanya kepada orang Israel, kalau kepada kita juga diterapkan Taurat itu. Kalau itu patokan daripada keselamatan kita di hadapan Tuhan adalah pelaksanaan kita akan hukum-hukum Taurat, maka yakinlah semua kita gagal. Nggak ada yang lulus. Ya, nggak ada yang lolos, nggak ada yang lulus. Nggak ada yang diperkenan oleh Tuhan dan Tuhan berkata, oh oke, kamu lulus. Selesai. Ya, bisa dikatakan benar. Karena apa? Kamu melakukan hukum Taurat. Semua orang gagal soal hukum Taurat ini. Ya, kita karena dalam pelaksanaannya itu sebenarnya tuntutan Allah pada hukum Taurat itu harus maksimal, sempurna. Nggak boleh diabaikan ya satu poin daripada seluruh hukum-hukum itu. Nah, saudara tahu bahwa hukum Taurat itu banyak sekali loh. Ya, hukum Taurat bukan hanya yang 10 titah itu ya. Ya, atau 10 hukum itu. Bukan hanya 10 commandment itu, bukan. Jadi ada lagi jabaran-jabarannya itu kalau kita kelompokkan dalam 3 kalau orang-orang reform itu biasanya mengelompokkan dalam 3 jenis ya hukum Taurat itu. Ada yang disebut dengan hukum sipil, ada yang disebut dengan hukum seremoni, dan ada yang disebut dengan hukum moral. Ya, hukum moral. Jadi turunan atau penjabaran daripada 10 titah itu masih banyak, bukan hanya yang 10 titah itu. Ya. Maka koreksi yang diberikan oleh Yesus nanti dalam khotbah di bukit ketika dia menyinggung soal kehidupan di dalam kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar level yang kita terapkan dalam hukum Taurat. Misalnya ya, diambil contoh di situ misalnya jangan berzina. Ya. Tetapi Yesus katakan bukan hanya level berzina soal fisik. Bahkan ketika engkau atau kejahatan itu atau keinginan untuk berzina itu timbul di dalam hatimu, meskipun kamu belum melakukan, itu sudah diklaim oleh Yesus sebagai dosa. Dosa. Ya. Jadi belum melakukan secara fisik, tapi di dalam pikiran atau dalam hati sudah timbul, itu diklaim oleh Yesus sebagai dosa. Sama berarti juga semua tentang hal-hal yang lain. Mungkin kita belum mencuri secara fisik, kita belum mencuri milik orang, tapi sudah masuk dalam pikiran kita dan sudah jatuh dalam hati kita. Meskipun kita belum melakukannya secara fisik, kita udah tergolong di situ adalah pembuat dosa. Jadi Taurat itu sebenarnya keras ya. Menunjukkan bahwa kita lemah, menunjukkan bahwa kita banyak dosa, kita banyak kekurangan. Jadi saya setuju dengan ada lagu di buku Zinune di BNKP itu ya, di gereja kita. Di situ dikatakan nadalida goroisha ba oishi mate ita. Nadalida goroisha ba oishi mate ita. Itu. Jadi Taurat itu sebenarnya orang kalau hidup dalam Taurat itu menyesakkan ya, karena kita tidak bisa mencapai level yang sempurna dan maksimal. Jadi untung, puji Tuhan, ya, karena Kristus datang ke dalam dunia, itu menggenapi semua kelemahan-kelemahan kita dalam Taurat itu semua dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang kita diberi anugerah. Maka kita dalam menerima anugerah itu dengan iman percaya kepada Tuhan. Iman percaya itu ya pistis ya, dalam bahasa Gerika itu, bahasa Yunani itu. Pistis artinya percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus yang mati di salib itu dan telah bangkit itu. Dan bukan hanya itu, mempercayakan hidup di dalam Kristus. Ya. Jadi kita kalau sudah di dalam iman kepada Kristus itu, seperti dikatakan oleh Paulus tadi dalam Galatia pasalnya yang ke berapa ini tadi? Pasal 3 ayat 27 itu. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, telah mengenakan Kristus. Jadi bagi kita itu jubah daripada kebenaran Kristus itu telah dikenakan kepada kita. Ya.
Jadi kita dianggap benar oleh Allah karena Kristus. Maka jangan ditambahkan lagi. Nah, ini bukan berarti kalau kita sudah di dalam Kristus ya kita akan seenaknya menjalani kehidupan. Mau berbuat dosa nggak masalah karena kita sudah mengenakan jubah Kristus. Karena kita dipandang benar oleh Allah. Hati-hati loh ya. Tidak seperti itu juga. Ya. Justru kalau engkau sadar bahwa engkau sudah berada di dalam Kristus, engkau itu anak-anak Allah. Anak-anak Allah, anak Allah. Artinya apa? Dari keluarga Allah. Berarti kalau kita anak Allah, keluarga dari Allah, berarti sikap hidup kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah milik Allah, milik Kristus. Jadi itu kira-kira saudara. Ya. Jadi di dalam hidup ini harus mengenakan karakter, sifat daripada Kristus. Harus tampak dalam hidup kita. Bukan soal melakukan seremoninya hukum-hukum Taurat. Bukan. Ya. Lebih daripada itu. Lebih dalam daripada itu. Karena hukum Taurat itu banyaknya ya seremonial begitu ya yang tampak. Dan biasanya banyak orang kalau terlalu menekankan soal hukum-hukum Taurat itu soal apa? Itu soal kemunafikan banyaknya kan. Nah, masalahnya itu hati kita itu milik siapa? Ya. Kalau sudah di dalam Kristus, Kristus itu sudah cukup bagi kita. Cukup. Karena anugerah Tuhan itu begitu melimpah. Ketika kita sadar bahwa kita sudah menjadi miliknya, maka hidup ini tidak akan sembarangan menjalani hidup ini di tengah-tengah dunia ini. Engkau sebagai orang Kristen, ingat apa yang saya katakan ini. Engkau punya tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa engkau itu milik Allah. Dalam semua aspek kehidupan, kita harus bisa menunjukkan siapa kita. Ya, kalau kita klaim diri kita sebagai keluarga Allah, bagian daripada keluarga Allah, milik Allah, anak Allah, tunjukkan hidupmu bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Ya? Jadi itu keluar dari hati yang terdalamnya, sikap hidup itu keluar dari hati yang terdalam. Dan itu dipengaruhi dengan apa? Doktrin yang ada dalam otak kita, pengajaran yang ada dalam otak kita, pemahaman yang ada di dalam pikiran kita. Ya? Jadi karakter kita, sifat kita, perbuatan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu dipengaruhi oleh apa? Konsep yang ada dalam pikiran, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya? Jadi kalau Kristus yang ada dalam pikiran kita, maka berkacalah kepada Kristus. Lihatlah Kristus, apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Maka tidak heran Yesus berkata kepada para muridnya. Dia berkata bahwa siapa mau ikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru ikut aku. Jadi berat Bapak Ibu. Menyandang gelar sebagai anak-anak Allah itu tidak gampang. Berat, tanggung jawabnya berat. Kita nggak boleh hidup sembarangan, kita nggak boleh hidup seenaknya. Ya, tapi betapa banyaknya hari ini, banyak orang tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah dari keluarga Allah, meskipun dari KTP kita lihat bahwa dia ditulis di situ agamanya Kristen. Dari aktivitas kita melihat dia hadir di gereja. Ya. Dari aksesoris yang dia punya, kita lihat seperti pemilik milik Kristus. Ya. Pemilik Kristus dan milik Kristus. Ya. Misalnya ya kalau ada anting-antingnya aja salib loh. Ya. Kalungnya aja salib loh. Ya. Cincinnya aja ada gambar salib juga. Ya. Ya semua aksesoris itu salib. Bajunya ada gambar salib. Tapi itu bukan jaminan semua. Itu hanya tampilan luar. Kalau hidupmu tidak menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh milik Kristus, dari ucapanmu, dari perbuatanmu, dari cinta kasihmu, dari perhatianmu satu dengan yang lain, Anda mungkin harus mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Jangan-jangan saya belum menjadi anak-anak Tuhan. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Paulus dalam bagian ini, Bapak Ibu. Jadi, posisi kita itu sebagai anak-anak Allah itu harus bisa berpadangan dengan Injil. Ya, berpadangan dengan Injil. Dan jangan lagi terikat dengan segala macam apa yang menjadi, kalau boleh saya katakan, menambah kasih karunia Allah. Janganlah.
Cukuplah kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus. Dan cukuplah dengan tanggung jawab melakukan cara hidup yang berkenan seperti yang Yesus kehendaki. Mari melawan dosa. Mari bergumul melawan segala bentuk-bentuk ketidakadilan dan kejahatan. Mari kenakan Kristus dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.